Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana, ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Don't judge a book by its cover. Jangan menilai sebuah buku dari kulit atau sampulnya. Dan kita tidak bisa menilai seorang pribadi dari apa yang tampak di mata kita atau dari casing yang sering kita lihat. Para romo, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Itu adalah sebuah kata-kata bijak yang dapat kita pakai untuk memaknai ketika dalam Injil kita mendengar cerita tentang Yesus yang kembali ke kampung dan dia ditolak hanya karena mereka menilai Yesus dari latar belakang yang tampak di mata mereka tanpa mereka lebih dalam mengenal siapa itu pribadi Yesus yang sesungguhnya. Mereka terkecoh dengan pengamatan dan penilaian bahwa Yesus itu anak Maria, anak Yusuf, tukang kayu. Memang sepintas dalam kacamata yang biasa, Yesus itu tampak sebagai anak Maria dan Yusuf. Karena mereka dianggap sebagai orang tua. Tapi kalau kita menelusuri lebih jauh, proses Yesus itu berada dalam rahim Maria dan dilahirkan dari kandungan Maria, lalu dipelihara oleh Yusuf dan Maria, maka kita bisa menemukan apa yang paling hakiki atau inti terdalam dari keberadaan Yesus yang 100% anak manusia, 100% anak Allah. Bahwa Yesus lahir sebagai manusia dari seorang ibu, itu menampakkan aspek 100% manusia. Tetapi sejatinya Yesus itu anak Allah karena ia terbentuk sebagai seorang janin bukan dari hubungan biologis antara Maria dan Yusuf, tapi dari karunia roh. Ketika Maria mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel, Maria sempat berkeberatan dengan mengatakan, "Ketika engkau mengatakan aku mengandungi seorang anak dan saya belum punya suami, apakah itu mungkin? Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku tidak punya suami?" Lalu malaikat bilang apa? "Roh Tuhan akan menaungi engkau. Engkau akan dikaruniai dan anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Maka terjadilah proses pembentukan Yesus sebagai manusia dalam rahim Maria, bukan dari persetubuhan dan hubungan biologis antara seorang pria dan seorang wanita, tapi karena dikandungi oleh Roh Kudus, bukan dikandungi oleh Yusuf. Maka pada titik ini, kalau kita betul mengenal Yesus dalam apa yang terdalam di dalam pribadinya, tentu tidak mungkin meragukan untuk melihat Yesus tampil sebagai anak Allah. Kenapa? Ia lahir dari kuasa Allah, dibentuk dari karunia Allah. Sehingga kalau Yesus punya kuasa ilahi yang berbicara lebih dari manusia biasa, itu karena memang dia lahir dari Allah sebagai anak Allah. Maka di dalam kulit Yesus yang tampak sebagai seorang manusia, anak Yusuf dan Maria, ia lebih sebagai anak Allah. Dan kalau sudah menjadi anak Allah, maka apapun bisa dilakukan. Jadi Yesus membuat banyak mujizat.
Yesus melakukan karya-karya yang besar. Yesus dianggap sebagai nabi hebat itu karena roh Tuhan bekerja di dalam dirinya, oleh karena dia dikandungi oleh Roh Kudus, bukan persetubuhan biologis. Tapi orang-orang di kampungnya justru tidak melihat itu sebagai yang inti dari keberadaan Yesus. Mereka hanya melihat dia sebagai seorang manusia, anak tukang kayu yang kalau dihitung dari segi strata sosial, dia tidak punya keistimewaan apa-apa. Dia bukan lahir dari kaum pendidik, cuman tukang kayu. Dia juga lahir dari seorang gadis desa, lalu kemudian dia menjadi populer karena kehebatannya. Itu tentu tidak bisa masuk di akal orang-orang di kampungnya. Maka Yesus bilang apa? Ya, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Dan Yesus tidak melakukan banyak mujizat di situ karena mereka tidak percaya kalau dia ini anak Allah. Maka Bapak Ibu, dengan ini mau dikatakan kepada kita, percaya kepada Tuhan atau percaya kepada Yesus bukan soal casing, bukan soal kulit luar, bukan soal apa kata orang dan apa kata publik, tapi apa yang kita kenal tentang Yesus. Maka mengenal Yesus di kedalaman jiwa, itulah iman sejati. Kita berdoa karena kita tahu siapa Tuhan kita. Kita dekat dengan Yesus karena kita percaya siapa itu Yesus untuk kita. Itu paling penting. Maka gereja Katolik bukanlah gereja yang mengutamakan casing, tapi mengutamakan inti dari iman. Dan kita datang misa seperti ini bukan sebagai sebuah rutinitas, tapi karena kita tahu inti dari kedatangan kita untuk kita makin dekat dengan Yesus, menyatu dengan Yesus, dengan menyantap sabdanya, menyantap tubuhnya, dan kita diberikan kesempatan untuk berbicara dari hati ke hati lewat salve. Jadi penyembahan sakramen Maha Kudus paling utama adalah kita menyatukan diri dengan Tuhan, kita biarkan Tuhan terus menyatu dengan kita, supaya kita percaya kepada Allah yang kita kenal, bukan percaya kepada Tuhan yang kita tahu. Kalau kita yang belajar filsafat itu ada perbedaan yang sangat mendalam antara mengenal dan mengetahui. Saya tahu paroki Mataram dari apa yang saya dengar dari kata orang, tapi saya belum mengenal baik seperti apa persis umatnya. Maka butuh waktu untuk kita saling mengenal, dan ketika sudah saling mengenal, baru kita bisa saling menilai. Tapi juga masalahnya, hidup itu bukan soal tentang menilai orang lain, tapi lebih banyak menilai diri. Bapak Ibu, banyak di antara kita yang suka berkomentar tentang pribadi orang, bukan dari apa yang kita kenal tentang dia, tapi apa yang kita dengar dari kata orang atau gosip. Gosip itu Bapak Ibu adalah kepiawaian untuk memberikan bumbu untuk sebuah berita yang kita tidak tahu dengan pasti. Maka tidak pernah ada gosip yang benar. Apalagi kalau sesuatu itu diceritakan dari mulut ke mulut dengan gaya bahasa dan cara ia membumbui setiap cerita, itu akan membuat dia berkembang. Sama mungkin dengan kita bikin ikan. Ikan yang asli tentu punya rasa berbeda dengan ikan yang dibumbui. Tapi kita bukan makan bumbu, kita makan ikan. Sama juga mengenal pribadi. Kita tidak bisa menilai seorang pribadi dari apa yang kita lihat atau dari bumbu-bumbu yang kita dengar dari cerita orang, tapi kita perlu masuk ke kedalaman untuk mengenal. Jadi don't judge a book by its cover. Kita tidak bisa menilai sebuah buku dari sampulnya, kita perlu baca isinya. Demikian juga kita tidak bisa mengenal dan berbicara tentang pribadi dari apa yang kita dengar dari orang, apa yang sepintas tampak di mata kita, apa yang sepintas kita dengar di telinga kita, tapi karena kita mengenal lebih baik. Biasanya dikenal maka disayang. Semakin kita mengenal seseorang, kita pasti akan semakin menyayangi dia dan tidak tega berbicara tentang keburukan orang itu. Tapi kalau kita tidak mengenal lebih baik orang, pasti kita suka berbicara keburukan dan kelemahan orang, dan bahkan kita dengan penuh bangga bercerita tentang kelemahan orang kepada orang. Itu ciri orang yang tidak mengenal lebih baik pribadi lain. Nah, Tuhan juga begitu. Kita tidak perlu percaya pada Tuhan yang kita tidak kenal. Kita perlu percaya kepada Tuhan yang kita harus kenal. Kalau tidak mengenal dengan baik Tuhan kita, maka kita akan berdoa ala kadarnya. Berdoa sebagai sebuah rutinitas. Mungkin juga kita terjebak dalam berdoa teriak-teriak. Padahal kalau kita kenal Allah kita, Tuhan itu ada di hati. Akan lebih baik berbicara dari hati ke hati. Mengapa gereja Katolik sangat mencintai keheningan? Karena kita tahu Tuhan itu ada di hati. Hati kita adalah bait Allah. Maka kalau mau bertemu dengan Allah, masuklah ke dalam hatimu. Berbicaralah dengan Tuhan dari hati ke hati. Yesus kan selalu buat begitu. Ketika dia mau berbicara dengan Bapa, dia pergi ke tempat tersembunyi, berdoa seorang diri di sana. Sesekali dia ajak murid-muridnya.
Atau pada saat dia mengajarkan doa Bapa kami, dia bilang apa? Kalau kamu berdoa jangan bertele-tele, masuklah ke dalam pintu, kunci pintunya dan berdoalah seorang diri. Kenapa? Tuhan kita itu ada di hati kita. Kita ada di hati Tuhan. Itu kalau kita mengenal Tuhan kita, tidak perlu kita berdoa berapi-api. Kita tidak perlu kita berdoa berteriak-teriak. Cukup datang mengungkapkan diri di hadapan Allah, dan itulah yang kita lakukan dalam salve. Bapak Ibu saudara-saudari, betulkah kita mengenal Tuhan kita? Kalau kita betul mengenal Tuhan kita, kita akan pasti selalu mau masuk ke dalam hati Tuhan, membiarkan Tuhan masuk ke dalam hati kita. Mungkin kalau khotbahnya Bapak Ibu lupakan, setidak-tidaknya lagu ini bisa menjadi sebuah pengingat untuk Bapak Ibu ingat. Jangan suka menilai orang lain, karena kita akan terjebak dalam bahaya salah menilai orang. Dan juga bisa jadi coba kita membayangkan lagu ini juga disampaikan oleh Tuhan untuk kita ketika ia salah dinilai oleh orang-orang sekampungnya, atau juga mungkin kita salah menilai Tuhan yang kita percayai. Judulnya, Jangan Salah Menilaiku. Jangan salah menilai sesama dan apalagi salah menilai Tuhan. Supaya tidak terjebak dalam dosa orang-orang sekampung Yesus, lalu Yesus tidak membuat mujizat di sana. Kalau mau Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita, kenalah lebih baik Tuhan yang kita percaya. Mungkin kau selalu menduga diriku tak pernah memahamimu. Bahkan kau selalu curiga ada yang lain, dan ku duakan cintamu. Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah namamu. Di lubuk hati Yesuslah nama kita terukir indah. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan diriku? Ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Ketulusan Yesus maksudnya. Sayang, andaikan kau bisa melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Nah, seperti itulah cinta Yesus untuk kita. Di lubuk hati terdalam Yesus, Ia sangat mencintai kita dan tidak mendua hati untuk mencintai kita. Walau kita mungkin kadang-kadang mendua hati untuk mencintai Tuhan dan belum tentu di lubuk hati kita selalu ada dan percaya kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati.